Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4. Kembali lagi bersama Uslia, kita akan belajar mengenai tema 6 subtema 1 muatan IPS tentang sumber daya alam atau SDA. Nah, di kesempatan kali ini, apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian SDA atau sumber daya alam. Kemudian yang kedua ada jenis SDA, contoh SDA, pemanfaatan SDA, dan pemanfaatan karakteristik ruang SDA. Mari kita satu persatu membahas tentang sumber daya alam. Yang pertama ada pengertian sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini adalah pengertian sumber daya alam. Nah, kemudian ada jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, ada sumber daya alam yang bisa diperbarui. Sumber daya alam yang dapat dihasilkan atau dilestarikan serta tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Ini sumber daya alam yang bisa diperbarui. Kemudian jenis yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak bisa dihasilkan kembali setelah digunakan dan kemungkinan besar bisa habis, seperti barang tambang. Ini adalah jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama bisa diperbarui, kemudian yang kedua tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, ada pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil telurnya, daging, susu, maupun tenaganya. Sedangkan tumbuh-tumbuhan bisa dimanfaatkan untuk membuat makanan, dan kayunya juga bisa digunakan untuk bahan bangunan. Ini sumber daya alam yang hayati. Kemudian yang non-hayati, pemanfaatannya seperti yang di bawah ini, bisa dilihat gambar pertama adalah batu bara. Batu bara digunakan untuk bahan bakar lokomotif. Kemudian yang kedua, bisa dilihat gambar yang kedua, itu ada biji besi. Biji besi digunakan untuk bahan peralatan rumah tangga. Kemudian yang ketiga, ada minyak bumi. Minyak bumi yang seperti kita ketahui digunakan untuk bahan kendaraan bermotor. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam yang selanjutnya, yang pertama adalah marmer. Marmer digunakan untuk bahan bangunan. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah nikel. Digunakan sebagai pelapis besi agar tidak dapat berkarat. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga, ini adalah gambar pasir kuarsa. Pasir kuarsa digunakan untuk pembuatan benda pecah belah. Kemudian gambar yang nomor 4, ada belerang. Belerang digunakan untuk bahan dasar obat dan korek api. Kemudian ada bauksit. Bauksit adalah bahan dasar pembuatan aluminium. Dan yang terakhir adalah gambar emas dan perak, digunakan untuk membuat perhiasan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemanfaatan karakteristik ruang sumber daya alam. Karakteristik ruang dan wilayah di lingkungan sekitar digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Pemanfaatan karakteristik ruang dan wilayah Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu yang pertama, ada pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan, pariwisata, dan kehutanan. Kemudian yang kedua, ada dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kantor industri, dan perdagangan. Sedangkan nomor 3 yakni pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, dan industri. Kemudian nomor 4 ada sungai. Sungai bisa dimanfaatkan sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Sedangkan yang terakhir yakni ada danau dan waduk dimanfaatkan sebagai tempat perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Demikian adalah pemanfaatan karakteristik ruang sumber daya alam.
Nah, sekian yang bisa Uslia sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh adik-adik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.